Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube Rosidi Hamzah Official. Pada kali ini saya akan memberikan materi mengenai hukum pembuktian di dalam hukum acara perdata. Pembuktian di dalam hukum acara perdata ini memiliki peranan yang sangat penting karena untuk diterimanya suatu gugatan atau dikabulkannya suatu gugatan atau ditolaknya suatu gugatan ini tergantung apakah terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan. Di dalam hukum acara perdata pada prinsipnya sistem pembuktiannya ini bersifat formil. Beda halnya dengan pembuktian yang ada di dalam hukum pidana. Kalau di dalam hukum pidana, karena hukum pidana ini merupakan bagian daripada hukum publik, maka sistem pembuktiannya adalah sistem pembuktian negatif, yang mana sistem pembuktian negatif ini harus terpenuhinya minimal 2 alat bukti, kemudian ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi walaupun buktinya sini di dalam hukum acara pidana sudah terpenuhi, tetapi kalau hakimnya tidak yakin, maka tidak juga dikabulkan tuntutan di dalam hukum acara pidana. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata, yang mana sistem pembuktiannya ini bersifat formil, karena kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Maka inilah yang membedakan antara sistem pembuktian yang ada di dalam hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Kalau pidana itu harus ditambah dengan keyakinan hakim. Bentuk pembuktian formil yang ada di dalam hukum acara perdata ini dibuktikan dengan hakim itu terikat dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Beda halnya dengan hukum acara pidana. Kalau di dalam hukum acara pidana, hakimnya ini bebas untuk menentukan. Sedangkan di dalam hukum acara perdata, hakim itu terikat terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Contoh, apabila seorang bapak-bapak telah memberikan pinjaman terhadap seorang perempuan, pinjaman uang dengan janji akan dibayar, dan si perempuan ini tidak membayar. Akhirnya si bapak tadi menggugat si perempuan tadi ke pengadilan. Maka di depan pengadilan perempuan tadi mengaku bahwasanya dia tidak melakukan pembayaran hutang tersebut. Maka pengakuan yang dilakukan oleh si perempuan tadi ini harus diikuti oleh hakim, karena pengakuan merupakan suatu bagian atau alat bukti di dalam hukum acara perdata. Begitu juga apabila ada sengketa antara penggugat dan tergugat di suatu pengadilan perdata, dan penggugat bisa menunjukkan suatu alat bukti yang disebut dengan akta otentik atau notaris, maka hakim terikat untuk melihat akta notaris tersebut, karena dalam hukum acara perdata akta otentik ini merupakan pembuktiannya sempurna. Jadi hakim terikat terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Karena itu kebenaran di dalam hukum acara perdata dalam pembuktiannya maka disebut dengan kebenaran formil. Di dalam hukum acara perdata, masalah pembuktian itu diatur di dalam buku 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi selain diatur oleh buku 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian ini juga diatur di dalam HIR, di dalam RBG, dan di dalam aturan-aturan yang lainnya. Tapi pada kesempatan ini saya hanya membahas mengenai pembuktian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat di dalam buku 4. Di dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sana disebutkan, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri,
maupun membantah suatu hak orang, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi apabila kita ingin mendalilkan kita memiliki suatu hak, maka kita harus membuktikan. Begitu juga apabila kita ingin membantah suatu hak orang, maka kita juga harus membuktikan. Atau kita ingin menunjuk terhadap suatu peristiwa, membuktikan adanya suatu peristiwa, maka kita harus membuktikan. Maka inilah yang diatur di dalam pasal 1865 KUH Perdata. Para ahli ini berbeda pendapat mengenai siapa yang membuktikan apabila terjadi suatu perkara perdata. Ada sebagian pendapat yang mengatakan orang yang menggugatlah yang harus membuktikan apabila dia ingin melakukan gugatan terhadap tergugat mengenai suatu hak atau mengenai suatu peristiwa. Jadi ada yang mengatakan penggugatlah yang harus membuktikan. Namun pada sisi yang lain, para ahli juga berpendapat ini tergantung terhadap materi perkara yang disidangkan oleh para pihak di dalam perkara tersebut. Untuk beban pembuktian dalam keadaan memaksa, apabila terjadi suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa hukum, maka yang harus membuktikan ini adalah debitur, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di sini berbeda dengan pendapat yang di awal tadi. Kalau di awal tadi mengatakan bahwasanya apabila ada orang yang menggugat, maka dialah yang harus membuktikan. Namun di sisi yang lain di dalam pasal 1244 KUH Perdata mengenai adanya keadaan memaksa, dan akibat dari keadaan memaksa tadi adanya suatu peristiwa hukum, maka yang harus membuktikan itu adalah debitur. Kemudian di dalam pasal 1365 KUH Perdata, siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, maka harus membuktikan adanya kesalahan. Jadi beban pembuktiannya ini diatur oleh para pihak berdasarkan perkara yang diajukan maupun berdasarkan undang-undang. Di dalam pasal 1866 KUH Perdata ini disebutkan bahwasanya alat-alat bukti yang ada di dalam hukum perdata tersebut terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi ada 5 buah alat bukti yang diatur di dalam pasal 1866 KUH Perdata, yang mana bukti tertulis di dalam pasal 1866 ini merupakan bukti yang paling tinggi, bukti tulisan. Jadi bukti tulisan ini mendapatkan tempat yang pertama di dalam pasal 1866. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana, yang mana kalau di dalam hukum acara pidana yang pertama itu bukanlah bukti tulisan tetapi adalah saksi. Kemudian di dalam pasal 1867 pembuktian dengan tulisan itu dapat dilakukan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan, yang mana arti dari akta otentik ini diatur di dalam pasal 1868. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuat. Jadi akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang seperti KTP, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dia merupakan akta otentik. Kemudian sertifikat tanah, kemudian perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, maka ini disebut dengan akta autentik.
yang mana di dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik ini memberikan bukti yang sempurna. Jadi akta otentik ini memiliki bukti yang sempurna. Beda halnya dengan surat di bawah tangan. Jadi surat di bawah tangan itu adalah contoh surat perjanjian jual beli yang dibuat oleh A dan si B. Tetapi surat perjanjian jual belinya ini tidak dibuat di hadapan notaris, tetapi dibuat oleh si A dan si B. Walaupun dia dikasih materai, dia tetaplah disebut dengan surat di bawah tangan karena dia tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Jadi pembuktian akta otentik ini dia bersifat sempurna. Maksudnya ialah tidak bisa dibantah kebenarannya. Bukan tidak bisa, maksudnya kebenaran dari isi akta otentik tersebut itu tidak diragukan, dianggap benar. Beda halnya dengan surat di bawah tangan, yang mana suatu tulisan di bawah tangan supaya dia itu diakui menjadi suatu bukti yang sempurna, harus adanya pengakuan terhadap tanda tangan para pihak yang ada di sana. Jadi contoh, saya membuat perjanjian jual beli di hadapan notaris antara saya dengan si Badu. Kemudian isi dari perjanjian tadi itu tidak dijalankan oleh Badu. Maka saya gugat Badu ke pengadilan. Bukti yang saya ajukan adalah perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Maka ini yang disebut dengan akta otentik. Ketika Badu menyangkal isi dari akta otentik tadi, maka Badu yang harus membuktikan. Badu yang harus membuktikan bahwasanya isi dari akta otentik ini tidak benar. Beda halnya dengan surat di bawah tangan. Jadi kalau saya membuat perjanjian jual beli rumah dengan si Badu, maka perjanjiannya adalah perjanjian dengan surat di bawah tangan. Kami pakai dengan materai 6.000 dan si Badu menyangkal itu tanda tangan si Badu. Maka yang harus membuktikan adalah saya. Nah, jadi inilah yang membedakan antara akta otentik dengan surat di bawah tangan. Kalau akta otentik pembuktiannya sempurna, yang menyangkal dia yang harus membuktikan. Sedangkan kalau surat di bawah tangan, saya yang mengajukan ke pengadilan, kemudian dibantah oleh si Badu tanda tangannya, maka saya yang harus membuktikan. Maka inilah disebut dengan pembuktiannya sempurna. Dia itu dianggap benar isinya, tanggalnya, maupun para pihak yang ada di dalamnya. Sedangkan dalam surat di bawah tangan, untuk bisa diakui kebenarannya, maka harus diakui secara tegas tanda tangan yang ada di dalamnya. Maka diatur di dalam pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Apabila diakui itu tanda tangannya, maka surat bawah tangan tadi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sama dengan akta otentik. Jadi surat di bawah tangan itu di depan hakim ketika diajukan menjadi alat bukti, itu harus ditanyakan terlebih dahulu, betul atau tidak ini tanda tangan si Badu, ini tanda tangan saya. Apabila diakui, barulah dia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Beda halnya dengan akta otentik. Akta otentik dia sudah dianggap sempurna, kecuali ada para pihak yang menyangkal, maka pihak yang menyangkal lah yang harus membuktikan. Maka inilah perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan. Alat bukti selanjutnya yang digunakan oleh para pihak di dalam membuktikan dalil-dalilnya di perkara perdata ini adalah pembuktian dengan saksi-saksi. Jadi saksi-saksi ini adalah orang yang mengalami langsung, orang yang melihat langsung, dan orang yang mendengar langsung adanya suatu peristiwa. Maka orang-orang yang seperti inilah yang bisa dijadikan
saksi di pengadilan. Jadi orangnya harus mengalami langsung, harus melihat langsung, dan harus mendengar langsung mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Namun apabila ada orang yang mendengar peristiwa dari orang lain, maka kesaksian yang seperti ini tidak dianggap di dalam hukum acara perdata. Ini istilahnya disebut dengan testimonium de audito, yang mana dia itu mendengarnya dari orang lain, tidak langsung mendengar terhadap peristiwa tersebut. Jadi yang testimonium de audito ini tidak dianggap sebagai suatu kesaksian, karena saksi itu adalah orang yang melihat langsung, mengalami langsung, dan mendengar langsung terhadap peristiwa yang dijadikan keterangan di dalam persidangan tersebut. Kemudian berdasarkan pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan itu tidak boleh dipercaya. Di dalam azasnya, di dalam hukum acara perdata mengenai pembuktian ini ada yang disebut dengan unus testis, nullus testis. Satu orang saksi bukanlah saksi. Baru dianggap kesaksian seorang saksi tersebut apabila saksinya ini terdiri dari dua orang. Namun jika saksinya cuma satu, maka ini tidak dianggap sebagai suatu kesaksian. Kemudian setiap saksi yang diperiksa di pengadilan baru dianggap dia sebagai keterangan saksi apabila dia itu disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya di muka persidangan. Ini diatur di dalam pasal 1911 KUH Perdata. Setiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya. Jadi saksi sebelum diperiksa di pengadilan itu harus disumpah, barulah keterangannya ini dianggap sebagai suatu keterangan saksi. Kemudian khusus untuk anak yang berada di bawah umur, berdasarkan pasal 1911 KUH Perdata, orang-orang yang belum mencapai usia genap 15 tahun ini tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Begitu juga orang-orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu atau sakit ingatan atau mata gelap ataupun dalam keadaan yang lainnya yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keterangannya, maka dia tidak dibenarkan menjadi saksi di pengadilan. Maka inilah yang dimaksud dengan saksi yang ada di dalam hukum acara perdata. Kemudian alat bukti yang lainnya ini disebut dengan persangkaan. Jadi persangkaan ini diatur di dalam pasal 1915 KUH Perdata, yang mana persangkaan ini ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang tidak terkenal. Jadi persangkaan ini ada dua. Yang pertama persangkaan menurut undang-undang, dan yang kedua adalah persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Jadi persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ini diambil dari kesimpulan yang dilakukan oleh hakim terhadap apa yang ia perhatikan di dalam pemeriksaan perkara tersebut. Persangkaan yang pertama adalah persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, yang mana persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ini adalah persangkaan yang dilakukan oleh hakim, yang mana hakim itu menarik kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang dilihatnya pada waktu pemeriksaan perkara tersebut. Biasanya perkara-perkara yang seperti ini yang sulit untuk dilakukan pembuktian. Contoh di dalam kasus perceraian, di mana apabila ada kasus perceraian yang disebabkan karena perzinahan, yang mana kasus perzinahan ini kan sangat sulit untuk melakukan pembuktiannya, maka berdasarkan pemeriksaan itu didapatkan contoh seorang laki-laki, seorang suami sedang berada di dalam kamar sebuah hotel dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, dan di sana mereka tidur selama semalam atau 2 malam. Maka dari adanya peristiwa tersebut hakim menarik kesimpulan bahwasanya telah terjadi yang namanya perzinahan. Jadi walaupun ini tidak
bisa dibuktikan, tetapi berdasarkan persangkaan-persangkaan ini bisa diambil suatu kesimpulan bahwasanya telah terjadi yang namanya suatu perzinahan. Maka inilah yang disebut dengan persangkaan hakim yang ditarik dari peristiwa-peristiwa yang diajukan pada pelaksanaan pemeriksaan yang ada di pengadilan. Karena untuk kasus-kasus tertentu otomatis kan sulit untuk dibuktikan. Maka untuk membuktikannya adalah dengan melakukan persangkaan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada di pengadilan. Kalau di dalam hukum acara pidana, persangkaan ini disamakan dengan petunjuk. Kemudian persangkaan menurut undang-undang ini adalah persangkaan yang mana kesimpulannya ini ditarik berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ini contoh di dalam pasal 1394 KUH Perdata, yang mana barang siapa bisa menunjukkan 3 kwitansi terakhir secara berturut-turut, maka secara tidak langsung diambillah suatu kesimpulan bahwasanya pembayaran-pembayaran yang sebelumnya itu dianggap sudah lunas. Ini persangkaan menurut undang-undang berdasarkan pasal 1394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian berdasarkan pasal 1977 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap benda tidak bergerak yang dikuasai oleh seseorang, maka orang tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Jadi apabila kita menguasai suatu benda bergerak, maka berdasarkan pasal 1977 ayat 1, maka diprasangkakanlah kita yang memiliki benda tersebut. Maka persangkaan ini yang disebut dengan persangkaan menurut undang-undang. Selanjutnya adalah berdasarkan pasal 633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap-tiap tembok yang dipakai sebagai tembok batas antara dua perkarangan, maka itu dianggap sebagai milik bersama, kecuali nanti dibuktikan sebaliknya. Jikalau ada tembok yang membatasi batas, maka tembok itu dianggap milik bersama. Ini persangkaan menurut undang-undang berdasarkan pasal 633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka inilah yang disebut dengan persangkaan menurut undang-undang, yang mana kesimpulannya ini berdasarkan fakta-fakta yang ada, itu ditarik berdasarkan ketentuan undang-undang. Alat bukti selanjutnya di dalam hukum acara perdata itu adalah pengakuan, yang mana ini diatur di dalam pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakuan yang dikemukakan oleh suatu pihak ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar pengadilan. Jadi apabila suatu pihak mengakui terhadap dalil-dalil atau gugatan-gugatan yang dilakukan oleh seseorang, maka itu merupakan suatu alat bukti. Jikalau saya menggugat seseorang karena orang itu tidak membayar hutang, kemudian orang itu mengakui tentang hutang tersebut, maka ini disebut dengan pengakuan, dan pengakuan ini merupakan alat bukti di dalam hukum acara perdata. Kemudian di dalam pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini disebutkan pengakuan yang dilakukan di muka hakim ini memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya. Jadi pengakuan yang dilakukan di muka hakim waktu pada saat persidangan ini merupakan pembuktian yang sempurna. Jadi pada intinya karena dalam proses beracara perdata ini ada yang namanya penggugat dan tergugat, yang mana setiap pihak itu mendalilkan dalil-dalilnya. Apabila itu diakui, maka itu dianggap sebagai suatu alat bukti. Kemudian alat bukti yang selanjutnya ini adalah sumpah di muka hakim. Jadi sumpah ini biasanya ini diterapkan ketika dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak ini biasanya tidak terbukti atau pembuktiannya kurang. Biasanya nanti dimintakan sumpah kepada baik oleh salah satu pihak maupun sumpah ini dimintakan oleh majelis hakim yang ada dalam memeriksa perkara tersebut. Di dalam pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada disebut dengan sumpah pemutus.
yang mana sumpah pemutus ini adalah sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya. Ini contohnya seperti ini. Ketika saya menggugat seseorang di pengadilan, yang mana tergugat tadi telah membuat suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi saya, tetapi saya ingin meminta kepada majelis hakim supaya si tergugat ini mengangkat sumpah bahwasanya si tergugat telah betul melakukan itu. Maka ketika saya meminta untuk si tergugat ini mengangkat sumpah, maka ini disebut dengan sumpah decissoire atau sumpah pemutus. Yang mana ketika tergugat ini mengangkat sumpah dan dia mengatakan bahwasanya dia tidak melakukan, maka seketika itu perkara saya kalah di pengadilan tersebut. Maka inilah disebut dengan sumpah pemutus. Dengan diucapkannya sumpah tadi oleh tergugat dan tergugat mengatakan dia tidak melakukan itu berdasarkan sumpah tadi, maka ini yang disebut dengan sumpah pemutus. Ketika si tergugat tadi mengangkat sumpah dan dia menyatakan tidak melakukan itu, maka perkara tadi saya dikalahkan terhadap perkara tersebut. Ini yang disebut dengan sumpah pemutus. Sumpah yang selanjutnya ini adalah yang disebut dengan sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Jadi yang meminta untuk mengangkat sumpah di sini adalah majelis hakim berdasarkan pasal 1929 KUH Perdata. Kalau sumpah pemutus itu dimintakan oleh salah satu pihak. Sedangkan kalau sumpah ini adalah sumpah yang dimintakan oleh hakim kepada salah satu pihak. Yang mana sumpah yang diperintahkan oleh hakim ini dinamakan dengan sumpah supplétoire, yang mana disebut juga dengan sumpah tambahan. Sumpah tambahan ini itu diperkenankan itu karena bukti permulaan yang diajukan itu pembuktiannya tidak bisa didapatkan secara sempurna. Jadi karena itu dia disebut dengan sumpah penambah. Jadi untuk menambahkan bukti-bukti yang ada sebelumnya. Jadi hakim untuk meminta sumpah, mengangkat sumpah kepada para pihak yang ada dalam perkara tersebut, itu yang pertama adalah karena gugatannya tadi atau jawabannya tadi itu tidak terbukti secara sempurna. Kemudian tangkisan-tangkisan atau gugatan-gugatannya ini itu tidak terbukti sama sekali. Jadi karena tidak terbukti, maka untuk menguatkan mungkin keyakinan hakim di sana, maka diangkatlah sumpah. Jadi sumpah tambahan ini itu tidak serta-merta, tetapi harus dimulai dengan adanya bukti permulaan. Karena gugatannya atau jawabannya itu tidak terbukti dengan sempurna, atau memang jawabannya ini tidak terbukti sama sekali. Maka hakim nanti akan memerintahkan kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah. Jadi inilah bentuk-bentuk alat bukti yang ada di dalam hukum acara perdata. Baiklah, demikian materi singkat mengenai pembuktian yang ada di dalam hukum acara perdata. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut saya nanti akan menjelaskan per detail dari setiap alat-alat bukti, karena ini merupakan video permulaan mengenai pembuktian yang ada dalam hukum acara perdata, dan ini merupakan bahan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.